Again, keterlaluan rasanya kalau ngaku sebagai pelaku pasar modal di Indonesia, tapi kagak kenal dengan yang namanya Lo Keng Hong. Seperti pada video part 1 tentang membedah dan menyontek saham-saham Lo Keng Hong, maka kita tahu pasti bahwa beliau adalah investor tulen legendaris Indonesia yang mencetak profit fantastis dari dunia saham saja. Bukan ratusan juta, bukan pula miliaran rupiah, namun sudah pada level huruf T alias triliunan rupiah. Sebagai informasi, nilai 1 T itu sama dengan 1000 M loh. Dan beliau ini mampu menunjukkan portofolionya dan benar-benar tercatat sebagai pemegang saham yang lebih besar di atas 5% dari beberapa perusahaan emiten yang listing di bursa. Semua buktinya bisa dilihat. Investasi saham yang dilakukan oleh Lo Keng Hong selalu menjadi perhatian. Setelah kita membahas bahwa dia mengakumulasi PT Global Mediacom Tbk atau BMTR di video yang pertama, kini secara bertahap ternyata beliau juga mengakumulasi saham PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL. Nah, setelah kita ikutin video yang pertama soal membedah dan menyontek saham-saham Lo Keng Hong part 1, di mana saat itu kita membedah jeroan-jeroan dari saham BMTR, maka untuk edisi kali ini kita akan membedah saham Gajah Tunggal alias kode emitennya GJTL. Karena memang tim saham pemula sudah berniat khusus akan mengupas tuntas kinerja saham-saham yang dimiliki oleh Om Lo Keng Hong dan bagaimana potensinya. Terus gimana juga kita bisa ikut-ikutan nyontek kecipratan cuan dan profit dari emiten-emiten yang dimiliki oleh Om Lo Keng Hong ini. Well, sebelumnya seperti biasa, disclaimer dulu ya, bahwa kinerja di masa lalu tidaklah selalu mencerminkan kinerja di masa depan. Semua konten di channel YouTube ini adalah bertujuan hanya untuk edukasi saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Jadilah trader atau investor yang tahu diri, tahu malu, dan tahu tanggung jawab atas keputusan investasi sendiri. Dalam kata lain, jangan suka nyari alasan ataupun nyalah-nyalahin orang lain. Oke, mari kita langsung mulai saja untuk menyontek isi dompet portofolio Om Lo Keng Hong part kedua ini. Jadi kita tahu bahwa ada sekitar 4 saham milik Lo Keng Hong yang kepemilikannya di atas 5%. BMTR yang pertama sudah kita bahas di video part 1, kedua Gajah Tunggal, ketiga Cevin, dan keempat PTRO. Nah, di video part 2 ini, giliran kita akan membahas saham Gajah Tunggal atau GJTL, oke? Sementara saham-saham lainnya akan kita bahas di part 3, part 4, dan seterusnya. Ya, sabar. Kita juga tahu bahwa layaknya seorang investor kawakan, Lo Keng Hong juga pernah ngomong bahwa dirinya punya investasi di saham perbankan dan jasa keuangan non-bank. Cuman porsinya memang belum sampai di atas 5%, sehingga belum bisa dilihat secara umum oleh investor publik. By the way, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk membantu ataupun jika dirasa bermanfaat buat teman-teman. Oke, lanjut nih. Beliau juga sempat ngomong bahwa menurutnya total jumlah saham yang dikoleksi beliau kurang lebih ada 10 jenis saham dalam portofolionya saat ini. Hanya saja tidak dibuka ke umum saham-saham apa aja yang ada dalam portofolionya saat ini. Well, setelah kita mulai dengan BMTR di video sebelumnya, mari langsung kita mulai dengan Gajah Tunggal ataupun GJTL di video kali ini. Berdasarkan publikasi PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI mengenai pemegang saham di atas 5%, sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, Lo Keng Hong tercatat meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya di Gajah Tunggal menjadi sebesar 5,16% atau setara dengan 179.901.000 lembar saham. Sebelumnya, berdasarkan komposisi pemegang saham Gajah Tunggal yang efektif sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, Lo Keng Hong tercatat menguasai hanya 5,11% saham yang setara dengan 178.012.400 lembar saham. Lo Keng Hong mengatakan bahwa PT Gajah Tunggal
termasuk pabrik ban yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan penjualan 9,6 triliun rupiah selama 9 bulan pertama pada tahun 2020. Saat itu, dia membeli di harga 650. Dia juga mengatakan bahwa itu price to book value-nya 0,36. Murah sekali, kata dia. Saat ini, kegiatan utama Gajah Tunggal, GJTL, adalah memproduksi, menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikan barang-barang yang terbuat dari karet, termasuk ban dalam dan ban luar, segala jenis kendaraan, juga produsen kain ban dan karet sintetis. Gajah Tunggal berdiri pada tahun 1951 sebagai produsen ban sepeda, dan selama bertahun-tahun memperluas kapasitas produksinya hingga ban sepeda motor, kendaraan penumpang, dan komersil. Perusahaan mulai memproduksi ban sepeda motor pada tahun 1971 dan mulai memproduksi ban untuk penumpang dan kendaraan komersial pada tahun 1981. Kemudian pada tahun 1993, Gajah Tunggal mulai memproduksi dan menjual ban GT Radial untuk mobil penumpang dan truk ringan. Jadi, apa alasan Lo Keng Hong memburu saham Gajah Tunggal? Sebenarnya karena apa coba ya? Lo Keng Hong menjelaskan, alasan membeli saham Gajah Tunggal karena melihat prospek perseroan yang masih bagus. Dia mengakui Gajah Tunggal mengalami kenaikan kerugian nilai tukar mata uang atau kurs sebesar 304 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebesar 162,55 miliar rupiah. Untuk melihat apakah valuasi Gajah Tunggal masih tergolong salah harga dalam tanda kutip, alias murah, maka perlu diperhatikan beberapa metrik valuasi yang umum digunakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan indikator nilai buku atau book value. Nilai buku GJTL atau Gajah Tunggal jika menggunakan laporan keuangan periode September 2020 adalah berada di angka Rp1.783 per lembar saham. Jadi, jika saat ini di bulan Agustus tahun 2022, harga Gajah Tunggal hanya berada di kisaran sekitar level Rp600-700, maka harga pasarnya masih jauh banget di bawah nilai buku realnya yang tadi Rp1.783 per lembar saham. Saham Gajah Tunggal saat ini ditransaksikan di 0,35 kali nilai bukunya atau price to book value atau PBV-nya. Ya, jadi PBV-nya hanya di 0,35 kali. Yang tentu saja masih sangat murah apabila dibandingkan dengan rata-rata PBV industri produsen ban global yang berada di angka 2,25 kali. Jadi, secara PBV, GJTL sangat murah. Bahkan apabila menggunakan nilai intriksi ke saham Gajah Tunggal yang biasanya tentunya lebih besar daripada nilai bukunya, maka para investor akan mendapatkan nilai angka yang lebih fantastis dan menakjubkan. Tercatat nilai intriksi saham Gajah Tunggal menggunakan metode permodelan Refinitiv Starmine Projection Model. Nilai intriksi tersebut berada di angka Rp2.301,24 per lembar saham. Maka sebagai seorang value investor yang tertarik untuk mengkoleksi saham Gajah Tunggal masih memiliki margin of safety atau MOS yang sangat besar. Hal ini menunjukkan saham Gajah Tunggal berpotensi mencatatkan keuntungan bagi para investor mencapai hampir 300% apabila harga Gajah Tunggal kembali ke level nilai intrinsiknya di angka Rp2.301,24 per lembar sahamnya. Kalau versi value investing ngitung harga bukunya segitu, ya udah jelas masih ada upside profit hampir sebesar 300% lagi. So, kita tinggal incer aja di level-level yang kita mau. Dan tentunya kuncinya adalah kesabaran. Ingat, jika kita bermaksud membeli Gajah Tunggal secara investing, tinggal alokasiin aja dananya untuk langsung buy secara bertahap. Misalnya setiap bulan dialokasin sekian juta di awal bulan atau di tengah ataupun di akhir bulan setelah gajian seperti penjelasan di video sebelumnya. Oke,
Pilihan ada di tangan teman-teman. Silakan tentukan strategi investing masing-masing dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat.